Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kakak Pramudya Gunagba dari kelas 89, nomor absen 29 dari SMP Negeri 1 Lawang Kidul. Pada video kali ini saya akan membahas rangkuman isi buku biografi Albert Einstein yang berjudul Fakta Tersembunyi di Balik Isi Kepala Sang Ilmuwan, karya Muhammad Mukhlisin. Dalam rangkuman ini saya membaginya menjadi 4 pokok utama. Berikut adalah yang pertama, kehidupan awal dan karakter unik. Kelahiran dan orang tua. Albert Einstein lahir pada tanggal 14 Maret 1979 dan memiliki orang tua bernama Hermann, sang ayah, dan Pauline, sang ibu. Sang ayah sempat khawatir karena Einstein terlahir dengan ukuran kepala yang besar dan bersudut. Namun, kekhawatirannya mereda saat dokter meyakinkan semuanya akan baik-baik saja, dan tentu saja seiring berjalannya waktu bentuk kepala Einstein terlihat normal. Pauline dan Hermann termasuk orang biasa dan tidak kaya. Namun keduanya bertekad untuk membuat kehidupan yang layak untuk anak-anak mereka. Hermann yang telah gagal bisnis 2 tahun sebelum kelahiran Einstein telah mendirikan bengkel listrik dan teknik kecil di sisi selatan katedral. Sayangnya Hermann tidak begitu pandai dalam baca peluang, jadi bengkel itu bangkrut sebelum Einstein capai ulang tahun pertamanya. Putus asa tapi tidak berkecil hati. Jika ingin sukses dan capai tujuan, Hermann harus pindah ke kota yang lebih besar. Setelah berunding dengan saudaranya yang bernama Jacob, seorang insinyur, Hermann membawa keluarganya ke Munich, ibu kota negara bagian Bavaria. Hermann dan Jacob membuka bengkel elektrokimia kecil. Pada saat itu, Einstein berusia 1 tahun. Sindrom Einstein. Einstein baru mulai berbicara dengan lancar pada usia hampir 6 tahun. Sebuah keterlambatan bicara yang signifikan dan membuatnya tampak terbelakang di mata orang tuanya. Pemberontakan pendidikan. Dia membenci metode pengajaran tradisional yang kaku, hafalan, dan disiplin ala Prusia di Gymnasium Luitpold di Munchen. Ia lebih tertarik pada pemahaman konseptual mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi, bukan sekadar fakta. Gagal ujian masuk. Pada usia 17 tahun, ia gagal dalam ujian masuk Polytechnical School di Swiss, terutama karena nilai mata pelajaran humaniora dan bahasanya yang buruk. Meskipun ia unggul dalam fisika dan matematika. Hobi dan kenyamanan. Einstein adalah pemain biola yang antusias, menganggap musik, terutama dari Bach dan Mozart, sebagai sumber inspirasi dan pelarian yang mendalam. Dia juga dikenal suka tidur 10 jam per malam dan sering tidur siang untuk menjernihkan pikirannya. 2. Sisi personal dan hubungan. Sederhanaan yang disengaja. Meskipun ketenaran luar biasa, Einstein mempertahankan gaya hidup yang sangat sederhana, seringkali mengenakan sweater dan menolak kaos kaki, serta tidak mengunggulkan dirinya di depan umum. Hubungan
Hubungan dengan Mileva Maric, istri pertamanya, adalah seorang mahasiswa fisika cerdas dari Serbia. Hubungan mereka dimulai dengan penuh gairah intelektual, tetapi memburuk karena tekanan karir, kemiskinan, dan tuntutan domestik. Surat-surat menunjukkan bahwa Einstein menetapkan aturan hidup yang sangat ketat bagi Mileva. Di kemudian hari, hampir seperti kontrak kerja, anak yang hilang. Mereka memiliki seorang putri di luar nikah bernama Lieser sebelum menikah. Nasib Lieser tidak jelas. Ia mungkin meninggal saat masih bayi atau diadopsi, dan Einstein tampaknya tidak pernah bertemu dengannya. Vodka yang sakit. Vodka bungsunya, Edward, menderita skizofrenia parah dan menghabiskan sebagian besar masa dewasanya di institusi kejiwaan di Swiss. Einstein sangat sedih dengan kondisi Edward dan jarang mengunjunginya di tahun-tahun berikutnya, meskipun terus membayar perawatannya. Dunia ilmiah dan dampak global. Tahun ajaib 1905. Buku ini merinci bagaimana pada tahun ini, saat bekerja di kantor paten Swiss, Einstein di usia 26 tahun menerbitkan 4 makalah ilmiah penting yang mengubah fisika modern, termasuk teori relativitas khusus dan penjelajahan efek fotolistrik, yang memberinya hadiah Nobel. Satu, teori relativitas khusus 1905. Ini adalah salah satu pencapaian terbesarnya pada tahun ajaib, saat ia bekerja di kantor paten di Bern, Swiss. Postulat utama. Ada 2 postulat. Hukum fisika berlaku sama di semua kerangka acuan inersia yang bergerak dengan kecepatan konstan. Kecepatan cahaya dalam ruang hampa adalah konstan, sekitar 300.000 km per detik. Dan sama bagi semua pengamat, tidak peduli seberapa cepat pengamat bergerak. Konsekuensi radikal. Ini menghancurkan pandangan Newton tentang ruang dan waktu yang absolut. Sebaliknya, Einstein menunjukkan bahwa waktu, ruang, dan massa bersifat relatif terhadap pengamat. Persamaan terkenal E sama dengan mc pangkat 2. Dari teori ini terlahirlah persamaan paling ikonik di dunia. Persamaan ini adalah bahwa energi atau E dan massa atau m dapat dipertukarkan. Massa hanyalah bentuk energi yang padat. Pada C2, kecepatan cahaya kuadrat adalah pengali yang sangat besar, menjelaskan mengapa sedikit massa dapat menghasilkan energi yang luar biasa, seperti dalam reaksi nuklir. 2. Teori relativitas umum 1915. Ini adalah perluasan dari teori khusus yang memperkenalkan kembali gravitasi sebagai lengkungan ruang-waktu. Sebelum Einstein, gravitasi dianggap sebagai gaya tak terlihat yang menarik benda atau hukum Newton. Einstein merevolusi ini dengan menyatakan bahwa gravitasi adalah manifestasi dari lengkungan ruang dan waktu yang disebabkan oleh adanya massa. Dampak nyata. Teori ini digunakan dalam teknologi modern seperti sistem navigasi GPS. Atau GPS harus memperhitungkan efek relativitas umum agar dapat lokasi akurat. Efek fotolistrik, hadiah Nobel 1921. Ironisnya, Einstein tidak memenangkan hadiah Nobel untuk relativitas, tetapi untuk penjelasannya tentang efek fotolistrik, sebuah konsep mekanika kuantum. Ia menunjukkan bahwa cahaya terdiri dari partikel-partikel kecil yang disebut foton, membuktikan dualisme gelombang partikel cahaya. Peran dalam perang. Meskipun sangat mencintai perdamaian, ironisnya seratnya lah yang memperingatkan Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt tentang potensi Jerman mengembangkan bom atom, yang memulai proyek Manhattan.
Dia kemudian menyesali peran tidak langsungnya dalam pengembangan senjata nuklir. Penolakan politik. Fakta unik lainnya adalah penolakan terhadap tawaran untuk menjadi presiden kedua Israel dengan alasan kurangnya pengalaman politik dan keterampilan personal yang diperlukan untuk peran tersebut. 4. Fakta setelah kematian. Otak yang dicuri. Detail mereka yang dibahas mengenai Thomas Harvey. Harvey, ahli patologi yang melakukan otopsi pada Einstein. Harvey secara tidak sah mengambil otak Einstein dan menyimpannya selama puluhan tahun dalam toples, potong-potongnya, dan mengirimkan sampel kepada para peneliti untuk mencoba memahami sumber kejeniusannya. Cukup segitu rangkumannya pada video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, penyebutan, atau informasi. Selain itu sudah berakhir di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.